Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu ejaan bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama ada jenis huruf dan aturan pemenggalannya. Kemudian yang kedua ada pemakaian huruf kapital, yang ketiga ada pemakaian huruf miring, dan yang keempat ada partikel pun, lah, dan per. Pertama, jenis huruf dan aturan pemenggalan. Dalam ilmu bahasa Indonesia, pemenggalan kata merupakan pemisahan huruf atau kelompok huruf dari kata. Sebelum melakukan pemenggalan kata, yang harus dipahami terlebih dahulu adalah membedakan huruf vokal dengan huruf konsonan. Huruf vokal terdiri dari A, I, U, E, O, sedangkan huruf konsonan adalah huruf selain huruf vokal. Contohnya K, J, M, L, N, dan lain-lain. Yang pertama, aturan pemenggalan kata yang mengandung sebuah huruf konsonan dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut. Contohnya seperti pada slide. Kemudian, pemenggalan kata yang mengandung huruf-huruf vokal yang berurutan di tengahnya dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Contohnya seperti pada slide. Kemudian, suku kata yang mengandung gugus vokal AU, AI, OI, AE, EI, EU, dan UI, baik dalam kata-kata Indonesia maupun dalam kata-kata serapan, diperlakukan sebagai satu suku kata. Contohnya seperti pada slide. Lalu pemenggalan kata yang di tengahnya terdapat gabungan huruf konsonan yang mewakili fenom tunggal atau digraf dilakukan dengan tetap memperhatikan kesatuan digraf itu. Contohnya seperti pada slide. Kemudian pemenggalan kata yang mengandung dua huruf konsonan berurutan yang tidak mewakili satu fenom dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contohnya seperti pada slide. Kemudian pemenggalan kata yang mengandung 3 atau 4 huruf konsonan berurutan di tengahnya dilakukan di antara huruf konsonan pertama dan huruf konsonan kedua. Contohnya seperti pada slide. Kemudian, pemenggalan kata yang mengandung bentuk trans dilakukan sebagai berikut. Pertama, jika trans diikuti bentuk bebas, maka pemenggalan dilakukan memisahkan trans sebagai bentuk utuh. Contohnya seperti pada slide. Kemudian yang kedua, jika trans diikuti bentuk terikat, pemenggalan seluruh data dilakukan dengan mengikuti pola pemenggalan kata dasar. Contohnya seperti pada slide. Kemudian pemenggalan kata yang mengandung X dilakukan seperti di bawah ini. Yang pertama, jika unsur X ada dalam kata yang mempunyai bentuk sepadan dengan kata yang mengandung unsur in dan im, pemenggalan dilakukan di antara unsur X dan unsur berikutnya. Contohnya seperti pada slide. Yang kedua, bentuk lain yang mengandung unsur X dipenggal sebagai kata utuh. Contohnya seperti di slide. Kemudian, pemenggalan kata yang terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain. Pemenggalan dilakukan di antara unsur-unsurnya. Contohnya seperti pada slide. Lalu, pemenggalan unsur asing yang berakhiran isme dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, yang didahului satu vokal dipenggal setelah huruf vokal. Contohnya seperti pada slide. Kemudian yang didahului konsonan dipenggal sebelum huruf konsonan. Contohnya seperti pada slide. Materi yang kedua yaitu tata cara pemakaian huruf kapital. Untuk yang pertama,
huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Dan yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contoh, Nicholas Saputra adalah si Mas ganteng yang selama ini aku maksud. Di sini perhatikan si dan sang selalu ditulis kecil kecuali jika diikuti nama-nama atau sebutan untuk Tuhan. Yang ketiga, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Contoh, ikan mujair, mesin diesel 5 ampere 10 volt. Keempat, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, kenapa tadi waktu aku tanya kucingnya di mana kamu malah jawab nggak tahu. Di sini perhatikan letak koma. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contoh, Sultan Hasanuddin. Di sini huruf S dan huruf H-nya besar. Mahaputra Yamin. Di sini huruf M dan huruf Y-nya menggunakan huruf besar. Haji Agus Salim. Huruf H, huruf A, dan huruf S menggunakan huruf kapital. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contoh, selamat datang. S-nya menggunakan huruf S besar. Yang mulia, Y-nya memakai Y dan M memakai huruf besar. Semoga berbahagia Sultan. S-nya menggunakan huruf besar. Terima kasih Kiai. K-nya menggunakan huruf besar. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contoh, Wakil Presiden Adam Malik, Profesor Supomo, Proklamator Republik Indonesia Soekarno-Hatta, Gubernur Papua Barat. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh, orang Jawa, bahasa Indonesia, masakan Sulawesi. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari besar, dan juga hari raya. Nah, kalau yang ini kita sudah sering kali melihat atau kita sudah sering kali tahu kalau misalnya bulan itu huruf depannya pasti menggunakan huruf kapital. Nah, yang 11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, Gunung Merapi, G-nya menggunakan huruf kapital dan juga M. Lalu Sungai Kapuas, S dan K-nya menggunakan huruf kapital, dan juga Provinsi Sumatera Barat. Untuk P, S, dan B-nya menggunakan huruf kapital. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam sebuah judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar. Kecuali kata tugas seperti ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Nah, sebagai contoh, Laskar Pelangi untuk huruf L dan P-nya menggunakan huruf kapital. Sedangkan untuk surga yang tak dirindukan itu S menggunakan huruf kapital, sedangkan kata yang untuk Y-nya tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian tak dirindukan, T-nya menggunakan huruf kapital dan D-nya menggunakan huruf kapital.
Nah, beda lagi kalau misalkan judulnya yang terdalam. Nah, itu Y-nya menggunakan huruf kapital karena kata yang itu terdapat di posisi awal. Oke, lanjut. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Contohnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Nah, itu untuk kata bapak, B-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian ada contoh lain, Dedi bertanya, itu apa bu? Nah, itu B-nya juga menggunakan huruf kapital. Ke-14, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, sebagai contoh, batik Cirebon, C-nya menggunakan huruf kapital. Film Hong Kong. Nah, itu kan contoh yang menggunakan huruf kapital, sedangkan yang bawahnya masakan Padang, sate Madura, dan juga jeruk Bali itu menggunakan huruf kecil semua. Nah, pada awalnya saya sempat bingung kenapa yang atas menggunakan huruf kapital sedangkan yang bawah itu menggunakan huruf kecil ya. Tetapi setelah saya cari tahu, ternyata ada 3 kaidah untuk membedakan nama jenis dan bukan nama jenis. Nah, kaidah yang pertama, hasil alam itu menggunakan huruf kecil, sedangkan buatan manusia menggunakan huruf besar. Sebagai contoh, jeruk Bali. Jeruk Bali itu merupakan hasil alam, maka jeruk Bali menggunakan huruf kecil semua. Nah, sedangkan untuk pai susu Bali, karena itu buatan manusia, maka kata Balinya itu menggunakan huruf kapital. Nah, kaidah yang kedua, yang bisa disejajarkan dengan jenis lain itu menggunakan huruf kecil, sedangkan yang tidak bisa disejajarkan itu menggunakan huruf kapital. Sebagai contoh, nasi Padang, nasi goreng, nasi campur itu menggunakan huruf kecil semua. Sedangkan untuk masakan Padang, masakan Cina, masakan Jawa itu menggunakan huruf kapital. Dalam kata Padang, Jawa, dan juga Cinanya itu huruf depannya menggunakan huruf kapital. Kemudian kaidah yang ketiga, yang menunjukkan daerah asal itu menggunakan huruf kapital, sedangkan yang bukan daerah asal itu menggunakan huruf kecil. Nah, sebagai contohnya, pempek Palembang. Karena pempek asalnya memang dari Palembang, maka kata Palembang menggunakan huruf kapital. Sedangkan untuk Bika Ambon, nah Bika Ambon kan bukan berasal dari Ambon, maka itu menggunakan huruf kecil semua. Kemudian yang ke-15, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama dalam peristiwa bersejarah. Sebagai contoh, pada Januari 2020, semua orang berpikir bahwa Perang Dunia III akan segera meletus. Nah, kalau di poin 15 ini ada catatan dari Bu Ebi atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia bahwa huruf pertama peristiwa bersejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Contohnya, kalau Perang Dunia sampai meletus, salahkan saja Donald Trump. Nah, itu untuk kata Perang Dunianya menggunakan huruf kecil karena huruf pertamanya itu tidak dipakai sebagai nama. Kecuali kalau misalkan seperti contoh yang atas tadi, Perang Dunia III, itu kan sebagai peristiwa bersejarah, maka menggunakan huruf kapital. Sedangkan untuk kalimat yang ini, untuk kalau Perang Dunia sampai meletus, nah itu tidak menggunakan huruf kapital. Semoga bisa dipahami dari perbedaan kedua kalimat di atas. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan huruf miring. Penggunaan huruf miring itu digunakan dalam 3 hal. Yang pertama adalah untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk juga dalam daftar pustaka. Untuk contohnya bisa dilihat dalam slide. Oke, yang kedua, penggunaan huruf miring itu digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam satu kalimat, seperti contoh yang ada pada slide. Untuk yang ketiga atau yang terakhir, penggunaan huruf miring digunakan ketika kita menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa asing atau bahasa daerah. Contoh, nama Latin dari buah anggur adalah Vitis vinifera. Karena Vitis vinifera merupakan bahasa Latin dan bukan bahasa Indonesia, maka penulisannya dimiringkan hurufnya seperti itu. Yang terakhir adalah
catatan dalam penulisan huruf miring. Yang pertama, nama diri seperti nama orang, nama lembaga, atau nama organisasi yang dalam bahasa asing atau dalam bahasa daerah tidak ditulis dengan menggunakan huruf miring, tapi ditulis dengan huruf yang biasa. Yang kedua adalah dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik yang bukan komputer. Mesin tik yang pada zaman dulu-dulu itu, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Makanya kalau di daftar pustaka juga, kalau nama judul buku atau judul majalah yang tidak dimiringkan itu bisa diganti dengan digaris bawahi. Atau kita menulis dalam tulisan tangan, menuliskan daftar pustaka atau menuliskan nama buku, nama majalah, kita kan kalau kita nggak bisa menulis dalam bentuk miring, itu bisa dituliskan dengan biasa, kemudian dikasih garis bawah, di garis bawahi seperti itu. Dan yang terakhir adalah kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Jadi kalau ada kalimat dalam bahasa Indonesia atau kalimat teks dalam bahasa Indonesia yang di dalamnya memuat kalimat bahasa asing atau bahasa daerah, maka kalimat dalam bahasa asing tersebut harus dimiringkan. Partikel pun. Penulisan partikel pun biasanya digunakan untuk menegaskan makna kata yang dirinya memberikan makna yang berlawanan atau menunjukkan sesuatu sedang dimulai. Penulisan partikel pun adalah dipisah dengan kata yang mendahulunya. Contoh penulisan partikel pun yang dipisah. 1. Kalau kita gagal pun, setidaknya kita sudah berusaha. Yang kedua, bukan hanya manusia, hewan, dan tumbuhan pun merasakan dampak pemanasan global. Namun, ada juga partikel pun yang ditulis serangkai, yaitu partikel pun yang merupakan kata penghubung. Contoh penulisan partikel pun yang serangkai. Yang 1. Meskipun cuaca panas, ia tak bersemangat mendaki bukit. Yang kedua, bagaimanapun caranya, aku akan jadi berenang profesional. Penulisan partikel lah biasanya digunakan untuk memperhalus kata perintah, mempertegas kalimat pernyataan, dan mempertegas kata ganti. Partikel lah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Teman-teman, jadi penulisan tidak perlu dipisah. Contoh penulisan partikel lah. 1. Gapailah cita-citamu setinggi langit. Kedua, agar lingkungan bersih, buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, sapulah daun-daun kering di halaman rumah itu. Tulisan partikel per yang ditulis terpisah adalah yang memiliki arti 1. Tiap-tiap atau setiap. Kedua, demi. Ketiga, mulai. Dan keempat, dengan. Contoh 1. Mahasiswa diminta keluar ruang kuliah 1/1. Kedua, surat keputusan itu berlaku per Februari 2021. Ketiga, kamu bisa mengirim uang itu per wesel pos. Partikel per yang ditulis serangkai jika memiliki arti dibagi contoh. 1. 2/3 hartanya habis untuk berjudi. Yang kedua, masukkan 1/3 bagian ke dalam mangkuk atau 1/3. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.